Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rumlah Komplek Bina Lindung dan juga tokoh masyarakat yang hadir di komplek ini, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bertemunya kita di tempat ini Allah tambahkan iman kita semuanya, amin. Dan juga yang saya tidak lupakan guru kita Kiai Haji Syarif Madnaji dan juga Ustadz gaul kita Ustadz Ujai yang hadir bersama kita di tempat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah jasad yang bergerak, akal yang berpikir, hati yang mencintai. Mari kita lihat. Manusia adalah jasad yang bergerak, akal yang berpikir, hati yang mencintai. Hewan punya jasad, bergerak, makan minum. Hewan mencintai. Apa pembeda kita dengan hewan? Akal. Berarti ketika manusia tidak lagi menambah ilmu, tidak lagi berpikir, untuk apa dia hidup, dari mana dia berasal dahulu, dan kemana dia akan pergi, berhenti dia tidak mencari hakikat, tidak mencari kebenaran, berarti manusia itu sudah berhenti jadi manusia. Setuju? Karenanya ciri kita, pembeda kita adalah akal. Ketika tidak berfungsi akal, maka kita tidak lagi disebut manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau diajak makan dengan diajak ngaji, mana yang lebih menarik bagi kita? Diajak makan. Padahal hewan makan nggak? Hewan ngaji nggak? Hewan nambah ilmu apa tidak? Maka orang yang sudah tidak lagi baca buku, tidak iqra, tidak menambah lagi ilmunya, maka dia telah menurunkan derajat kemanusiaannya menjadi hewan. Karena itu saya berani mengatakan, kebutuhan tertinggi manusia adalah berpikir. Saya ulang lagi. Kebutuhan terendah manusia adalah makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan minum, maka putus hubungan kita dengan dunia, mati. Tapi kalau kita tidak berpikir, tidak menggunakan akal kita, putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an terulang tidak kurang dari 49 kali kata akal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. 49 kali itu belum kata pikir. Belum kata untuk memperhatikan, belum menggunakan kata tadabbur. Begitu banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menggunakan akal kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bayangkan. Makanya wahyu yang pertama, apa bunyinya? Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Sayangnya kita ganti, bacalah dengan jogetlah.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita tahu Allah mengharamkan segala sesuatu yang akan merusak akal kita. Haram kita minum minuman keras, betul nggak? Kenapa? Dalam rangka menjaga fungsi akal. Haram minum khamr, karena Allah ingin kita itu menjadi manusia. Hilang akal kita, berhenti kita jadi manusia. Makanya haram sesuatu yang merusak akal. Makanya kita tahu perintah sholat dulu, nggak boleh sholat sedangkan kita dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena mabuk membuat akal kita kehilangan fungsinya. Kalau dulu orang mabuknya minuman keras, sehingga dia tidak sadar apa yang dia katakan dengan yang ada di pikirannya.